Selatan Jakarta bisa bertemu langsung dengan Ustazah Lulung. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari SMA Negeri Selatan Jakarta ingin mewawancari Umi. Ya, silakan. Ini berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia, geografi. Pak Umi bersedia? Bersedia, alhamdulillah. Terima kasih buat anak-anakku saya yang bisa datang ke sini ya sayangnya. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu kali ya. Ya, harus dong. Tak kenal anak saya. Ya, nama saya Dr. Daus. Nama saya Abdul Fianto. Saya Nabila Safira. Nama saya Valentino Dania. Alhamdulillah, cakep namanya ya. Ya, mungkin langsung bisa Kita mulai. Sekarang nanya dulu dong ini, Iya. nanti yang lainnya di utaranya. Oke, siap. Siapa sih nama kamu ini? Nama Umi Lulung Umum Tasa. Terus kapan dari mana tempat kamu lahir? Kenapa nanya-nanya kamu masih Umi Katu? Umi lahir di Jakarta. Bentar lagi 23 Juni 1971. Cukup tua ya Umi ya. Mana sih Umi tinggal? Alhamdulillah Umi tinggalnya di sekitaran Bintaro, Tangerang Selatan di daerah Pondok Aren. Kita termasuk Tangsel di sini. Mana nanya-nanya kenapa mau main bola? Nah, Umi anak berberapa dari berapa bersaudara? Umi alhamdulillah anak pertama dari 6 bersaudara, 4 perempuan, 2 laki-laki. Alhamdulillah Umi yang pertama yang kalau kata orang di Ustazah. Tapi ada ibu juga ada tuh 2 orang di Ustazah juga seperti itu. Kalau boleh tahu, hobinya Ustazah? Kalau hobi Umi apa ya? Hobi Umi itu nyanyi, apa ya? Traveling gitu. Riwayat pendidikan Umi kalau dari sekolah dasar sampai ke akhir. Kalau Umi alhamdulillah dulu waktu SD, Umi pernah di SD Sumbangsi Karet Belakang. Mereka 1 tahun karena Umi pindah rumah karena bapaknya Umi ini apa namanya rumahnya pindah-pindah kontrak lah kalau nggak salah. Dan selanjutnya Umi lanjutnya di SD ini tahun Kebun Kacang. Kebun Kacang sampai tamat SD, kemudian Umi 6 tahun di pesantren dan sekolah. Tahu nggak pesantren tempat Umi juga sangat Umi sama Ustaz Jepri. Nggak kenal ya, cuma kenalnya ini Blackpink. 6 tahun Umi di pesantren, berarti itu tingkatannya SMP sama SMA. Di situ Umi kuliah kelompok Mataram di IKIP, jurusan psikologi pendidikan. Jadi kalau kita di sekolah, Umi itu jadi guru BP. Pendidikan itu kemudian pas udah ke Jakarta, Umi pendidikan lagi di ASIS, Assalamualaikum Information and Islamic Studies. Jadi kita belajar lagi tuh kita buat memperdalam. Umi pernah ngisi acara apa? Di televisi apa? Oh, acara di TV apa acara di luar TV nih? Di luar TV juga boleh. Di luar TV Umi alhamdulillah dari tahun 98 pas Umi sudah nikah 98 Umi pertama ngajar dulu di RT RT. Umi pindah rumah nih komplek lah kata nama komplek. Nah di komplek itu kan ada sebuah RT dari RT 7 sampai RT 16 itu akhirnya Umi ngisi. Nah karena mungkin pengalaman ngajar sampailah tahun 2010 Umi di salah satu pengajiannya Umi pimpin. Lama-lama Umi PFTPI di Assalamualaikum Ustaz. Dari situ Umi ngisi di MNCTV judulnya Sarapan Hati. Sama kemarin nama Irfan Hakim di Assalamualaikum Cinta. Irfan Hakim di MNCTV. Terus di Anjus TV Umi di Cahaya Hati Indonesia. Semuanya televisi. Terus di apa namanya Kompas TV. Kemudian kemarin di RTV judulnya apa Menjemput Berkah. Di Net TV Menjemput Berkah. RTV juga banyak lah dan sampai sekarang Umi di Trans TV di Islam Indonesia. Kayaknya sih, oh iya pernah juga ngisi film sama Hanung Bramantio, judul filmnya Hijab sama Saskia Adianeka. Kira-kira begitu sayang. Oke, sekarang ada yang nanya nih Umi. Nah sekarang ada namanya, Ya. dia nanya perempuan ya. Terima Sebelum kasih. menjalani profesi sekarang, profesi Umi sebelumnya apa sih? Jadi dulu kan karena Umi sekolahnya di pesantren ya, anak-anak saya 6 tahun. Jadi pas keluar itu, pas kuliah, pas balik dari Jakarta. Jadi Umi itu orang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian pulang dari Mataram, pernah ngajar TK di salah satu pesantren, pernah ngajar juga di situ juga untuk tingkat SMP, ngajarin bahasa
Arab sama bahasa fikih. Kemudian dari situ Umi akhirnya itu tadi yang dia bilang, jadi kalau kata orang mau guru ngaji ya ustazah gitu ya, ngajar dari RT ke RT. Jadi profesinya memang dari dulu tuh ngajar saya. Jadi senang aja gitu ngajar dari mulai anak-anak SMP sampai anak-anak SMA sampai sekarang emak-emak. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Umi mulai karir ini? Sejak kapan? Nah, sejak kapan ngajar? Kalau ngajar sejak kita di pesantren diajarin untuk ngajar-ngajar tuh. Nah, keluar dari situ abahnya Umi juga ya, orang tua tuh memang kalau kata orang kiai, jadi kita tuh diwajibin kalau habis sholat tuh ya, habis maghrib, kumpul semua, kamu belajar kultur. Jadi dididik sama orang tua sejak kecil gitu. Kamu ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, kayak gitu. Jadi kalau untuk yang benar-benar ngajar banget dari tahun 98. Jadi pas Umi ini kelas 97, 98 udah melahirkan kakak Indi. Disitu dia mulai ngajar privat. Ya awalnya dari guru privat. Awalnya karena dari ngajar privat untuk guru ngaji dari rumah ke rumah. Zaman dulu tuh banyak banget tuh guru privat ngaji. Nah, sekarang orang tuh udah gampang ya tinggal lihat dia apa sih. Itu bakal juga aplikasi. Apa alasan Umi memilih profesi sekarang ini? Sebenarnya sih profesi ini Umi gak kepengenin. Jadi dulu Umi itu punya cita-cita pengen jadi model, pengen jadi artis. Tapi karena kita harus nurut sama orang tua, ternyata karena kita nurut sama orang tua jadi di pesantren nih. Akhirnya pertama ngisi di TV, lama-lama TV sini tahu, lama-lama akhirnya berjalan dengan sendirinya. Jadilah orang bilang si ustazah. Ajarin dong Kiki, ngajarin kita baca taklim, udah ayo. Ajarin dulu dong, udah ayo. Sampai sekarang ini sebenarnya alasannya apa? Alasannya satu, yaitu tadi karena udah kecemplung. Karena ada orang gitu ya, kita sebenarnya A, jadinya B. Akhirnya pas mungkin pengen jadi artis, pengen jadi model segala macam, pengen jadi itu. Ternyata pada saat jadi ustazah, bahasanya gitu ya, itu bisa ketemu sama semua yang Umi pengenin. Umi juga alhamdulillah ngajar di komunitas artis misalnya. Umi juga pernah main film yang tadi ini bilang. Umi juga pernah jadi model di majalah Nur, majalah Sahira, lumayan lah, bagus kan. jadi alasannya apa? Pertama ya adalah ternyata pas jalannya seneng ya, alasannya karena menurut sama orang tua dan diikuti apa yang diikuti sama orang tua. Jadi kalau kalian pengen sukses, ikutin aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya di Abdan ini. Apa nih ada? Bagaimana cara Umi bisa mewujudkan dari Umi? Nah, itu tuh. Pertama emang satu qadarullah, kedua afirmasi. Terus Umi bisa nonton TV nih, nonton TV. Itu ustadznya ustadznya enak banget masih bisa ngomong di TV misalnya. Aku di situ. Tapi aja, aku di situ. Tapi sampai kita berdoa sama. Jadi kita satu berdoa, kedua berusaha, ketiga berpikir positif. Ya. Jadi jangan pernah bilang ini nggak mungkin. Nggak boleh. Karena kalau kita ngomong nggak mungkin, jadi nggak mungkin. Bahkan ibu pernah tuh dulu zaman masih ngontrak. Kan kalau orang ngontrak itu suka disepelein ya. Tuh anak ibu kan sekolahnya karena kita di tulis di Tangsel. Pada saat itu sekolahnya itu kalau katanya sekolah swasta ya, itu tetangganya ngomong gini, ih ngapain sih lo sekolah di swasta, kan kamu gak dapat negeri lo, susah lo, gitu kan. Kalau gak dapat negeri nanti kamu, bahasanya kamu gak bisa jadi kayak gitu lah, pokoknya gak bisa jadi orang lah bahasanya gitu. Dan nanti ini gini, menurut anda saya tidak bisa, tapi kalau menurut orang bisa, maka anakku dua-duanya lulusan universitas negeri. Jadi buat anak-anakku sayang, jangan pernah ngomong tidak mungkin, jangan pernah kita menghayal yang tidak jelek, jangan pernah ngomong yang tidak mungkin. Optimis itu saya mau ngomong itu saya susah. Itu dia. Tapi yang jelas satu, nurut aja kata orang tua. Karena apa yang orang tua ajarin seperti nggak mungkin. Pakai pada akhirnya. Jadi kalau kita sama tadi ada itu gimana bisa mewujudkan karir ini? Satu kita optimis, dua usaha, dan ketiga lah nomor satu nikah. Oh, itu sudah tiga-tiganya. Jangan yang cuma doa doang, nggak usaha, tetap usaha. Dan yang terakhir harus pede sih. Umi sebenarnya tidak pede. Umi di sekolah tuh Umi itu paling minder. Karena Umi nggak apa-apa ya, Umi ceritain aja ya buat motivasi. Umi itu matinya polio.
kakinya kecil sebelah. Kok bisa? Jadi kalau jalan, karena dulu waktu lagi sakit panas disuntik. Dan kalau kata orang tua mah kalau lagi sakit panas kata dokter kamu disuntik. Nah ini dokternya salah. Lalu dia polio, sempat nggak bisa jalan. Tapi karena orang tua lagi dia doain, dia bilang dilatih untuk jalan segala macam lah yang nggak bisa jalan. Itu kalau Umi lagi sekolah itu sering dibully. Ini kalau misalnya, ya lu maju ke depan hafalan. Ini maju ke jalan kaki tuh dari bangku ke depan kan. Iya. Itu ada tuh cowok-cowok yang kepala bumi yang rasanya mau keluar karena dulu kewajaran agak begini. Kecil kan? Dia mana sih? Kecil banget. Nah tapi ya udah nggak apa-apa, kita tetap pede di sini. Jadi kalau kita dibully juga cuekin aja ulama, yang penting kita maju. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Oke? Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Umi. Apa tuh sayang? Apa Umi pernah kesulitan dalam menjalankan profesi Umi? Banget, pastinya dong. Pertama tadi kita nggak pede, kedua malu. Iya. Tapi ingat di dunia ini memang kalau kata di dunia ini kamu itu tidak pintar, tapi kamu beruntung. Di dunia ini ada orang yang tidak pintar tapi beruntung, atau orang pintar dan beruntung, atau orang yang pintar tapi nggak beruntung. Banyak orang di luar sana mungkin yang pintar lah ya, kita nggak bisa pintar, tapi mungkin dia nggak bisa mengamalkan apa yang dia pernah tiba ilmu di sekolahnya dulu atau kampusnya. Tapi artinya kalau ngomongin profesi ini kesulitannya mana nggak banyak, tentang bully. Apalagi kalau zaman sekarang, misalnya kita jadi pembicara, itu pembicara macam-macam. Ente mau ketemu sama yang pembicara yang serius ada. Aku nggak mau pembicara itu terlalu serius ngantuk. Atau kayak pembicara yang kayak nangis-nangis ada kan? Pembicara yang galak ada, pembicara yang mungkin seperti ini katanya gitu teriak-teriak ada. Jadi kesulitannya itu tadinya ini nggak begitu, tapi ada kita dilatih. Jadi pelatihan juga penting. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya lagi Umi. Boleh. Apakah ada pesan yang ingin Umi sampaikan kepada kami? Nah, pesannya adalah anak-anakku sayang, satu, biasakan berkata-kata yang baik sama orang tua, sama diri sendiri, sama teman. Karena apa? Karena perkataan yang terbaik. Dan kedua, respect sama diri sendiri. Kalau kita gak respect sama diri sendiri, gak mungkin orang akan respect sama kita. Hargai diri kita. Mungkin orang lain bilang kita gak bisa apa-apa. Menurut dia, kalau bahasanya jangan samakan sepatu kamu dengan sepatu orang lain. Kan sepatu orang lain mungkin ukurannya 37, sepatu kita 38. Nah, udah jangan dipaksain masuk ke kakinya orang. Begitu juga dengan kemampuan kita ya. Masing-masing orang punya kelebihan. Likuli syai'in maziyah. Tiap-tiap sesuatu memiliki kelebihan. Jadi yang sekarang lagi belajar di SMK kelas 1 ya. Pokoknya turutin guru, taatin orang tua, apapun yang kadang-kadang kamu sedih akal, kenapa sih orang tua kayak gini, kenapa sih kayak turutin aja. Itu nanti kelak ketika mungkin ibu kita, bapak kita apa, mungkin guru kita nggak ada, ternyata begini ya gitu. Oke, jadi itu aja sih ya, Saruni, berkata-katalah yang baik, karena itu positif buat kita. Jadi harus semangat, apa peduli dari aja. Dan yang terakhir, jika ada orang yang menghargai kamu, hargailah dia. Tapi jika ada yang meremehkan kamu, hargai dirimu dengan cara dia. Oke, sekian dari wawancara kelompok kami. Terima kasih Umi telah ingin diwawancarai dari kami. Terima kasih juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kami SMK Bisa. Kami SMK 8 Luar biasa.